Maka saya ingin ke depan itu bantuan-bantuan untuk di bidang perikanan juga, tapi jangan salah kasih. Ada orang yang tidak bisa berenang, tinggal di gunung dapat bantuan. Yang di pinggir pantai tidak dapat. Ini ada juga loh. Saya sudah tahu ini. Nah ini yang susah. Lalu pejabat juga dapat. Ini saya tidak mau. Saya kan nanti kalau Tuhan memberkati saya dan Pak Saka, dan saya yakin karena kita niat baik, itu tidak boleh pejabat-pejabat itu dapat. Berikan kepada para nelayan. Begitu juga petani. Dia punya peralatan yang diberi juga, jangan sampai disalahgunakan. Saya masuk ke Kongan juga BPP-nya. Aduh, peralatannya sangat-sangat terbatas, menyedihkan. Bagaimana mereka bisa memberikan penyuluhan dengan baik? Maka Pak Saka ngomong saya, Pak Lukman, nanti kalau kita jadi, kita utamakan perbaikan. Sektor pertanian itu kan berapa puluh persen, 70-an persen lebih masyarakat kita itu yang bertani. Maka kita fokus, kita perhatikan betul-betul mengenai perawatan, pembibitan, pemasaran. Jangan kita suruh orang tanam jagung kalau tidak ada jalan keluarnya. Tapi saya barusan ini saya senang. Desa Jatendela dan sebagainya. Ini percontohan. Jadi lahan-lahan harus dibuka, dan ini nanti ke depan menjadi intervensi. Pemerintah harus memberikan perhatian. Kalau hanya tunggu kepala desa mengeluarkan dana dari dana desa, sangat terbatas. Begitu juga pariwisata tadi saya bilang. Melalui BLK tadi, BLKI, orang anak-anak yang hobi di bidang pariwisata, kenapa tidak dididik menggunakan bahasa Inggris, jadi guide, dan tidak boleh hanya waktu Semana Santa hanya begitu aja. Harus ada paket destinasi yang jelas. Kita ini belum ada, sehingga orang datang wisata, datang ini Semana Santa, datang hari Rabu misalnya, Kamis atau Jumat, ataupun Kamis boleh datang, Jumat prosesi, Sabtu pulang. Kita harus membuat paket-paket wisata yang jelas, sehingga mereka betah tinggal di sini. Coba bayangkan, kalau tambah 1 hari dia tinggal, berarti tambah masuk duit kita untuk Flores Timur. Yaitu apa? Misalnya untuk penginapan, untuk makannya, belum lagi kendaraan kalau dia memerlukannya. Nah kalau dia sampai beberapa hari, luar biasa. Contoh kita lihat di Denpasar, di Bali. Itu kan sudah jelas. Kita bisa senang, bukan main, bisa berminggu-minggu. Oh saya kali ini saya mau pergi ke Uluwatu. Lalu ada paket-paket, kalau ke Uluwatu kita bisa melihat ini. Oh saya mau ingin pergi ke apa namanya itu danau apa namanya itu Bedugul. Itu ada paketnya. Potensi-potensi wisata kita tadi pertama jalan. Nggak bisa supaya orang terbuka. Sesudah itu kita menata dengan baik kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah ini apa namanya itu desa. Itu kita bisa bangun, kita bisa atur. Oh mungkin harus ada MCK-nya, ada apa namanya itu untuk tempat ya warung ataupun restoran sedikit dan sebagainya, promosi terhadap tempat wisata itu dan lain sebagainya. Kalau itu kita bisa buat, luar biasa. Saya ke itu pantai Oa kosong, MCK-nya dia setengah mati. Saya masuk itu, tapi dari dia saya buat apa di pantai Oa, tapi aduh baunya luar biasa, tidak diatur. Nah ini penting kebersihannya itu. Kita siapkan guide, kita siapkan yang sedang. Ini harusnya. Tapi desa malah justru saya salut dengan orang desa, malah justru mereka bisa menyiapkan sedikit, tapi kan susah, sedih kalau tidak diintervensi. Maka ke depan tadi saya bilang harus digabungkan wisata rohani, wisata adat, misalnya logo. Saya masuk ke sana. Waktu itu mereka anak muda saya minta sama saya, Bapak tolong. Waktu itu kan ada perlombaan api untuk mengetik supaya mereka bisa menang. Aduh Bapak, ini kami sudah jatuh ini. Kalau kita ini logo tidak akan menang. Saya bilang berapa kalian perlu? Oh ada sekitar ini apa ratusan daripada ini kartu. Perlu berapa dananya? 10 juta. Saya kasih. Tapi ya biasanya tadi saya bilang saya membantu, akhirnya mereka naik. Yang menerima ya pemerintah daerahnya, wah bangga. Tapi padahalnya ya Lukman inilah yang memberikan intervensi. Ya. Jadi kita tidak masalah, yang penting kita sudah berbuat untuk Flores Timur. Maka mau Bapak dan saya bilang, jadi gabungkan wisata rohani, wisata adat, wisata bahari yang kaitan dengan masalah kelautan kita yang cantik, pantai-pantai kita yang indah dan sebagainya. Bahkan tambah dengan peninggalan purbakala.